Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya kembali mempersembahkan sebuah kumpulan cerita yang berjudul Kutukan Sang Naga, yang ditulis oleh Muhammad Syabir. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Di balik rimbun dedaunan pohon jati yang kini sudah berumur ratusan tahun berdiri kokoh, pada saat hembusan angin kencang tak lagi mampu merobohkannya, hingga di sebuah desa terpencil, di sanalah cerita ini akan kita awali. Jaka seorang pemuda miskin, bertubuh tegar dan rambut ikal terurai panjang, dan ia tinggal di gubuk tua peninggalan orang tuanya yang kini sudah tiada dan hanya bertahan hidup dari berburu di hutan larangan yang konon angker dijaga oleh beberapa makhluk gaib. Di suatu senja sepulang dari berburu, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah telur besar bersisik emas yang bersinar redup di balik semak berduri. Tanpa tahu asal-usulnya, Jaka pun membawa telur itu pulang. Dengan seiring berjalannya sang waktu, perlahan terdengar suara retak di belakang rumahnya. Dan ternyata ketika dilihatnya adalah sebuah telur perlahan menetas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata bukan seorang anak bayi. Akan tetapi seekor anak naga yang muncul berwujud seorang gadis perempuan cantik bernama Larasati yang tengah berdiri dan nampak tubuhnya terlihat mengeluarkan cahaya yang membias serta mulutnya menyeringai layaknya seekor naga. Jaka yang sedari tadi berdiri keheranan penuh dengan kekaguman berusaha mendekat dan sang putri pun berkata bahwa dirinya berasal dari alam gaib dunia naga dan akan bisa membantu kehidupannya dan memberinya kekayaan, asalkan Jaka berjanji akan memperistrinya kelak saat ia hidup bersama dan menjadi manusia yang hidupnya semakin sejahtera. Tanpa pikir panjang, Jaka menyanggupinya. Berkat keberadaan serta pertolongan Larasati, usaha Jaka mendadak semakin sukses sementara tanahnya yang ditanami semakin subur serta mempunyai kepingan batangan emas terus mengalir, dan hidupnya berubah drastis berlimpah dengan harta sehingga masyarakat kampung menjadi terheran dari mana ia mendapatkan harta kekayaannya tersebut. Namun saat Jaka menjadi bangsawan kaya dan dihormati serta disegani, ia melupakan Larasati. Ia malah menikahi seorang putri raja. Ternyata Raka mengingkari janji lamanya. Larasati pun menghilang membawa duka lara dan perlahan menenggelamkan tubuhnya sehingga di saat cahaya rembulan seakan menemani kesedihan. Sementara perlahan terdengar suara gelembung air ketika tubuh Larasati menjadi seekor naga yang sedang menyeringai marah. Pada saat malam itu, Larasati kembali, tapi bukan sebagai wanita cantik, melainkan siluman naga berwajah 21 manusia penuh luka, satu naga yang meraung haus darah. Ia datang menagih janji yang dilanggar. Janji pada naga bukan sekadar kata ucapnya. Ia perlahan mendekati Jaka yang sedang tertidur di ruang kamar istana bersama putri raja yang baru dinikahinya. Secara perlahan Larasati mengeluarkan nyanyian mantra. Tiba-tiba saja tubuh Jaka terangkat secara perlahan, bergerak terbang menuju ke hutan larangan. Sementara itu Larasati yang mengikutinya juga ikut terbang dari belakang, lalu tubuh Jaka berubah. Kulitnya bersisik, matanya menyala, dan tubuhnya memanjang menjadi seekor naga. Sebagai hukuman, Jaka dikutuk kini menjadi penjaga hutan larangan yang tak akan pernah bisa keluar dari kutukannya, serta menunggu manusia lain yang mengingkari janji. Hutan larangan kini menjadi wilayah terkutuk. Tak ada burung berkicau, tak ada binatang hidup. Mereka yang masuk tak pernah keluar kecuali suara jeritan yang bergema di setiap malam. Jaka yang telah berubah menjadi naga meratapi nasibnya penuh dengan penyesalan di dalam kegelapan. Dihantui oleh suara Larasati yang terus tertawa membelah kesunyian malam di setiap sudut pikirannya. Namun kutukan tak berhenti pada dirinya. Sementara itu istri sah Jaka, Putri Ayuna, ketika melahirkan seorang anak laki-laki yang memiliki sisik merah di punggungnya. Ia diberi nama Radia. Saat berusia 17 tahun, Radia mulai mengalami mimpi aneh. Seorang perempuan berambut api memanggil namanya dari dalam hutan.
menawarkan kebenaran siapa dirinya sebenarnya, begitupun tentang asal-usulnya. Dipenuhi rasa penasaran, Radia masuk ke hutan larangan, mengikuti arah suara itu. Di dalam ia menemukan istana batu bersimbah darah, penuh dengan patung-patung manusia yang wajahnya menjerit histeris ketakutan, bekas korban Larasati. Ketika Larasati menampakkan diri, kini wujudnya bukan hanya siluman naga, tapi makhluk setengah arwah, setengah naga, dengan tubuh membusuk dan mata menyala biru. Ia berkata, "Darah naga mengalir dalam dirimu, Radia. Kau adalah warisanku dan kutukanku." Ternyata Larasati menawarkan kekuatan naga penuh jika Radia bersedia membalaskan dendamnya. Membakar kerajaan yang dibangun dari janji dusta, tapi Radia menolak. Ia memilih melawan kutukan, dan dalam pertempuran secara brutal, ia berhasil menancapkan tombak perak ke dada Larasati. Sehingga Larasati seketika itu juga tiba-tiba tubuhnya terburai dan hangus menjadi kabut hitam. Dan jeritan ribuan jiwa yang menjadi korban juga terdengar bersahutan saat tubuhnya hancur. Namun sebelum musnah, Larasati tangannya menyentuh tubuh Radia dan berkata, "Kutukan tak mati, hanya menunggu. Satu dusta dari keturunanmu dan naga akan bangkit kembali." Para pemirsa yang budiman, akhirnya Radia keluar dari hutan membawa luka di tubuh dan kegelapan di jiwanya. Ia bersumpah untuk menjaga warisan itu tetap terkunci dan memperingatkan generasi keturunan berikutnya. Adapun kisah di balik peristiwa ini, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Jangan pernah mengingkari janji, apalagi pada makhluk gaib yang telah memberimu segalanya. Karena kekayaan yang lahir dari pengkhianatan akan selalu berakhir dengan kutukan. Dosa orang tua bisa menjadi kutukan bagi anak-anaknya. Kejahatan yang tak ditebus akan selalu kembali, menuntut darah baru. Maka jagalah kebenaran, meski berasal dari luka masa lalu. Para pemirsa yang budiman, demikianlah cerita yang penuh dengan ketegangan serta mengharukan ini. Dan sebelum kami undur diri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya.